Salam pendidikan buat anak-anak Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan taksiran. Kita langsung saja menuju kepada materi. Yang pertama adalah pembulatan. Bagaimana langkah-langkah melakukan pembulatan? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan nilai tempat. Tentu anak-anak sudah pernah belajar tentang nilai tempat di kelas 3. Namun kali ini Pak Guru akan menegaskan kembali atau mengingatkan kembali tentang nilai tempat. Perhatikan contoh berikut. Bilangan ini dibaca 6.234,5. Kenapa dibaca demikian? Karena kita menggunakan nilai tempat. Pak Guru akan tunjukkan sekarang nilai tempatnya. Mulai dari bilangan 4 menempati nilai tempat satuan, makanya hanya dibaca 4. Kemudian 3 menempati nilai tempat puluhan, makanya dibaca 30. Kemudian 2 nilai tempatnya adalah ratusan, maka dibaca 200. Kemudian 6 menempati nilai tempat ribuan, maka dibaca 6.000. Bagaimana dengan angka di belakang koma ini? Angka 5 di belakang koma ini menunjukkan pecahan atau per. Dalam hal ini pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal itu satu angka di belakang koma, maka menempati nilai tempat per sepuluhan. Nanti ada 2 angka di belakang koma atau per seratusan, ada 3 angka di belakang koma, per seribuan, begitu selanjutnya. Nanti akan kita bahas pada pembulatan pecahan desimal. Nah, setelah kita pahami nilai tempat, maka langkah untuk melakukan pembulatan selanjutnya adalah kita perhatikan patokan atau acuan. Apakah patokannya? Kita memiliki 2 patokan atau kelompok acuan. Yang pertama adalah kelompok 1, 2, 3, 4. Ini bilangan yang akan kita bulatkan nanti. Misalnya kita bulatkan bilangan 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka kita akan bulatkan ke bawah atau menjadi 0. Apabila kita membulatkan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 atau 5 ke atas, maka kita akan lakukan bulatkan ke atas atau menjadi 1. Misalnya nanti 5 ini kita bulatkan ke satuan menjadi 1, ke puluhan menjadi 10, ke ratusan menjadi 100. Nah, begitu selanjutnya. Kemudian kita akan terapkan pada contoh. Bulatkanlah ke satuan, puluhan, ratusan, ribuan terdekat bilangan berikut. Misalnya ada bilangan ini kita baca sesuai nilai tempat 5.274,6. Nah, kita yang pertama disuruh membulatkan ke satuan terdekat. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, kita harus fokus pada satuannya dulu. Nah, satuannya adalah 4. Maka yang akan kita bulatkan adalah di belakang bilangan 4 ini, yaitu bilangan 6 atau angka 6 anak-anak biasa sebut. Nah, angka 6 ini lebih dari 5 atau berada di sini. Angka 6 ini kita bulatkan menjadi satu satuan karena dibulatkan ke satuan. Nah, maka 4 ini nanti ditambahkan 1. Maka jika dibulatkan ke satuan akan menjadi satuannya menjadi 5. Tapi yang lainnya kita tulis saja seperti biasa, yaitu 5.275. Nah, 5-nya ini yang hasil dari pembulatan 4,6 ini dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita bulatkan ke puluhan. Manakah puluhannya? Ya, puluhannya adalah bilangan 7 ini. Berarti kita akan bulatkan 74,6. Kita perhatikan di belakang puluhan, yaitu angka atau bilangan 4 ini. Nah, bilangan 4 kita akan bulatkan ke bawah sesuai dengan patokan ini. Maka
nanti 4 ini menjadi 0 puluhan ya. Kemudian 7-nya ini tidak ditambahkan 1 karena 4-nya ini menjadi 0, maka 7-nya tetap menjadi 7 puluhan. Nah, maka kita akan tulis seperti ini. Nah, semua bilangan yang di belakang bilangan yang dibulatkan seperti tadi ini ya, 74, 4-nya kita bulatkan, semuanya menjadi 0 nanti. Yang berubah atau tetap ini adalah bilangan yang dibulatkan. Misalnya seperti tadi 4,6 dibulatkan ke satuan, ini berubah menjadi 5 karena ditambah 1, yang lainnya jadi 0. Kemudian 74,6 yang dibulatkan kan puluhannya nih, dibulatkan ke puluhan, dibulatkan puluhannya, maka yang berubah atau tetap adalah ini, tapi tergantung patokannya ini. Kalau 4 ini ada di sini dibulatkan ke bawah, berarti ini tidak ditambahkan 1 atau tetap. Nah, maka menjadi 70 nanti puluhannya. Maka kita tulis secara keseluruhan 5270. Nah, kita beralih ke ratusan. Ratusannya adalah bilangan 2 atau angka 2 ini. Maka yang akan dicari dalam patokan adalah 7, di belakangnya 2 adalah 7. 7 ini kita bulatkan menjadi 1, tapi 1 ratusan, berarti 2-nya ditambah 1 ratusan atau 100 menjadi 3. Nah, maka seluruhnya akan menjadi 5300 karena 2-nya ini kita tambahkan 1. Kenapa demikian? Karena 7 ini dibulatkan ke atas tambah 1, tapi 1 ratusan, makanya menjadi 5300. Angka-angka di belakangnya ini atau bilangan-bilangan di belakangnya ini menjadi 0 semua ya. Kemudian ke ribuan. Ribuannya adalah bilangan 5 atau angka 5 ini. Maka yang kita akan bulatkan adalah ini, di belakang 5 yaitu 2. 2 kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Maka 5274,6 jika dibulatkan ke ribuan menjadi 5000. Kita tinggal perhatikan ini aja di belakang bilangan yang kita bulatkan. Nah, sampai sekian, apakah sudah paham anak-anak? Nanti silakan berlatih lagi di rumah. Kita lanjut dulu ke jenis-jenis pembulatan. Ada 3 jenis pembulatan. Yang pertama adalah pembulatan atas, kemudian pembulatan bawah, dan pembulatan terbaik atau pembulatan baik. Nah, pembulatan ini akan berfungsi nanti pada pembelajaran taksiran. Nah, kita pahami dulu pembulatan atas, pembulatan bawah, pembulatan terbaik. Ini biasanya ada pada pembelajaran kelas 4. Yang pertama, pembulatan atas. Apa maksudnya pembulatan atas? Pembulatan atas maksudnya semuanya dibulatkan ke atas atau menjadi 1 tanpa perlu memperhatikan patokan. Contohnya, bilangan 42,7 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 43. Kenapa demikian? Karena satuannya ini 2,7, ini biasanya yang dibulatkan adalah 7-nya di belakang koma karena kita ke satuan, maka 42,7 berarti 42 lebih, kita anggap seperti itu. Kita bulatkan ke atas, di atasnya 2 menjadi 3, berarti atau 2-nya ini ditambah 1 bulatkan ke atas menjadi 43. Nah, apabila dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50. Kenapa demikian? Karena 42 ini 2-nya kita bulatkan ke atas menjadi 1. Ini pembulatan atas ya, ingat ini pembulatan atas. 42,7 kita anggap ini 40 lebih. Di atasnya 40 adalah 50. Itu sederhananya. Kemudian pembulatan bawah. Semuanya dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 tanpa memperhatikan patokan yang tadi. Nah, bilangan 42,7 jika dibulatkan ke satuan terdekat ke pembulatan bawah menjadi 42. 7-nya ini menjadi 0. Satuannya tetap sehingga menjadi 42. Kemudian jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40.
puluhannya ini tetap, 2-nya ini menjadi 0 karena dibulatkan ke bawah tanpa memperhatikan ini apakah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 9, tetap dibulatkan ke bawah. Yang kita perhatikan hanya suruhannya, misalnya ke puluhan, perhatikan puluhannya. Nah, puluhannya ini dibulatkan ke bawah tetap menjadi 40. Kemudian yang ketiga, pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik inilah yang sesuai dengan patokan pembulatan yang tadi. Bilangan 42,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 43. Kenapa demikian? Sesuai dengan patokan. Kita lihat dulu satuannya adalah 2, kemudian di belakangnya 2 ada 7. Inilah yang akan kita bulatkan karena soalnya ke satuan. Maka yang dibulatkan adalah di belakang satuan atau 7 ini. 7 kita bulatkan sesuai patokan menjadi 1, dibulatkan ke atas. Maka 2-nya ini tambah 1, jadinya 43. Kemudian jika dibulatkan ke puluhan, lihat puluhannya 40. Maka yang dibulatkan itu yang dicari di patokan adalah ini di belakang puluhan, yaitu satuan, yaitu 2. 2 kita bulatkan ke bawah atau menjadi 0. Maka puluhannya ini 40-nya tetap karena ini menjadi 0, tidak ditambah 1. Maka dari itu jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40 sesuai dengan patokan. Nah, demikian tentang ini. Biasanya ada 3 jenis soal pembulatan di kelas 4. Nah, perlu diperhatikan bahwa apabila dalam soal tidak terdapat suruhan untuk pembulatan atas atau pembulatan bawah, maka itu berarti kita harus melakukan pembulatan terbaik sesuai dengan patokan pembulatan, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4. Ini harusnya isi koma ya. Maksudnya 1 atau bilangan 2 atau bilangan 3 atau bilangan 4 dibulatkan ke bawah. Bilangan 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9 dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Sudah dibahas sebelumnya. Ini hanya penegasan saja. Apabila dalam soal tidak disuruh dibulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas, maka kita sesuai dengan patokan. Sudah paham anak-anak? Pak Guru akan lanjutkan dengan pembulatan pecahan. Seperti kita ketahui ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Bagaimana cara pembulatannya? Mari kita pelajari bersama-sama, kita latih bersama-sama. Yang pertama, pecahan biasa. Cara membulatkan pecahan biasa. Apabila pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, pembilangnya yang di atas nanti ya pecahan biasa, penyebutnya yang di bawah per. Setengah penyebutnya ini adalah penyebutnya bagi 2 maksudnya ya. Apabila pembilangnya nanti kita bandingkan lebih dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas. Apabila pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita pakai contoh saja. Pecahan 3/4. Nah, ini pembilang, 3 pembilang, 4-nya penyebut. Penyebutnya kita cari setengahnya dulu dengan cara dibagi 2. Penyebutnya ini kita bagi 2 agar dapat setengahnya. 4 bagi 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Setengah dari penyebutnya ini adalah 2. Maka pembilangnya kita bandingkan dulu. 3 bandingkan dengan 2. Lebih atau kurang? Nah, karena ini 3 lebih dari 2, maka pecahan 3/4 dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Kemudian contoh selanjutnya 2/8, penyebutnya 8. Kita cari dulu setengah dari penyebutnya dengan cara membagi 2. 8 dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Berarti setengah dari penyebutnya adalah 4. Kita bandingkan pembilangnya. 2 banding 4. 2 kurang dari 4. Karena 2 kurang dari 4, maka pecahan 2/8 dibulatkan menjadi 0 atau dibulatkan ke bawah. Nah,
Nah, sangat mudah itu anak-anak, nanti sering-sering saja dilatih ya dengan contoh-contoh soal. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Maka yang dibulatkan hanya pecahan biasanya. Sehingga caranya sama seperti yang tadi, pecahan biasa yang tadi. Contoh 5 3/4. 5-nya ini jangan dibulatkan, sudah bulat ini. Yang dibulatkan hanya 3/4. Kita cari setengah penyebutnya. 4 dibagi 2. Kemudian bandingkan pembilangnya adalah 3 banding 2. 3 lebih dari 2. Karena 3 lebih dari 2, pecahan 3/4 ini dibulatkan menjadi 1. Sehingga pecahan 5 3/4 dibulatkan menjadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Contoh berikutnya 5 2/8. Dibulatkan adalah 2/8. Cari dulu setengahnya dari 8 dengan cara membagi 2. 8 bagi 2 dengan 4. Bandingkan pembilangnya dengan 4. Karena 2 kurang dari 4, pecahan 2/8 ini menjadi 0. Bulatkan ke bawah, sehingga pecahan 5 2/8 dibulatkan menjadi 5 tambah 0 atau menjadi 5. Itu sama caranya seperti pecahan biasa. Hanya menjumlahkan bilangan bulat yang di depannya dengan hasil dari pembulatan pecahan biasa. Kita lanjut ke pecahan desimal. Ini sudah sering kita lakukan anak-anak. Membulatkan pecahan desimal caranya sama seperti membulatkan bilangan cacah yang pertama tadi di depan. Yang perlu diperhatikan adalah nilai tempatnya sesuai dengan petunjuk soal. Mau dibulatkan kemana sesuai dengan soalnya ya. Nilai tempat bilangan desimal sedikit sudah tadi disinggung di depan. Satu angka di belakang koma. Contohnya 7,5. Itu 5-nya itu adalah 0,5, satu angka, artinya per sepuluhan. Nilai tempatnya per sepuluhan. 2 angka di belakang koma 7,5. 6-nya itu menempati nilai per seratusan. Kemudian 3 angka di belakang koma di 7,5 68, 8-nya menempati nilai tempat per seribuan. Contoh soal, biar lebih mudah memahami langsung saja. Bulatkanlah kesatuan terdekat bilangan 7,568. Perhatikan 7,568. Cari satuannya. Satuannya adalah 7, maka yang kita cari sebagai patokan adalah 5. Ya, 5 ini kita pakai patokan. 5 kita jika dilihat di patokan tadi, kita bulatkan ke atas menjadi 1. Maka satuannya 7 ini ditambah 1 menjadi berapa? Menjadi 8. Nah, yang lainnya jangan diperhatikan. Perhatikan ini patokannya karena disuruh ke satuan. Nah, bulatkanlah ke persepuluhan terdekat. Kita fokus dulu ke persepuluhannya. Persepuluhannya adalah ini. Bilangan 5 ini. Berarti yang kita bulatkan adalah 6. Yang dicari di patokan adalah 6. 6 itu bulatkan ke atas. Maka 5-nya ini ditambah 1 jadi 6. Nah, 7,568 dibulatkan ke persepuluhan, berarti satu angka di belakang koma menjadi 7,6 karena 5-nya ini ditambah 1. Demikian seterusnya, misalnya di per seratusan berarti 2 angka di belakang koma. Ini 8-nya menjadi patokan, nanti 6-nya ditambah atau tetap seperti itu. Nanti dilatih di rumah ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke persen. Pembulatan persen ini lebih mudah lagi karena sama seperti bilangan cacah. Contohnya 21%. Bulatkan menjadi berapa? Kita lihat ini 21% ini puluhan. Kita bulatkan, kita cari di patokan ini 1 ini bulatkan ke bawah menjadi 0, maka 21% menjadi 20%. 38%. 8-nya, nah 8-nya kita bulatkan jadi 1, maka 30-nya jadi tambah 10 atau tambah 1, 3-nya menjadi 40%.
kemudian 64%. 4-nya yang kita cari di patokan, bulatkan ke bawah. 6-nya tab, 4-nya jadi 0 ya, jadi 60%. Selanjutnya adalah taksiran. Nah, taksiran ini digunakan pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Taksiran ini bukan hasil operasi hitung sebenarnya. Perlu diingat itu anak-anak, bukan hasil operasi hitung sebenarnya. Taksiran itu perkiraan atau kira-kira. Menaksir operasi hitung pada dasarnya hanya menerapkan pembulatan. Nah, menerapkan aturan pembulatan yang tadi. Maksudnya adalah kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi hitung atau menghitung. Caranya sesuai dengan aturan pembulatan, baik bilangan cacah maupun pecahan. Kita langsung saja menuju contoh. Taksirlah operasi hitung berikut. 78 bagi 19. Taksirannya menjadi 80 bagi 20. Kenapa demikian? 78 ini puluhan. Nah, yang kita bulatkan nih, yang kita cari di patokan 8 kita bulatkan ke atas menjadi 1. 7 tambah 1 karena puluhan menjadi 80. Ini 19, 9-nya menjadi 1. 1 puluhan tambah 1 puluhan, 10 tambah 10 jadi 20. Nah, maka 80 dibagi 20 sama dengan 4. Kita bisa hitung. Kalau tidak bisa hitung nih diorek-orek. Ini bisa sederhanakan nolnya. 8 bagi 2, 4. 21 kurang 6,7. Nah, taksirannya menjadi 20 kurang 7. 21 ini dibulatkan menjadi 20 karena satunya menjadi 0. 6,7, 7-nya ini dibulatkan menjadi 1. 6 tambah 1, 7. Makanya 21 menjadi 20 kurang 6,7 menjadi 7. 20 kurang 7 sama dengan 13. 5/6. Nah, ini pecahan biasa, kemudian ditambah pecahan campuran 2 1/4. Yang ditaksir atau dibulatkan ini adalah ini 5/6. Masih ingat caranya? Pembulatan pecahan biasa. Cari dulu setengahnya dari penyebutnya 6. Setengahnya dari 6 bagi 2 sama dengan 3. 5 dibandingkan dengan 3 lebih besar 5 atau 5 lebih dari 3. Maka ini menjadi 1 karena lebih. Jadi 1. 2 1/4. 2-nya biarin dulu. Yang dibulatkan adalah 1/4-nya. Setengahnya dari 4. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, 1 ini kurang dari 2. Makanya dibulatkan ke bawah jadi 0. 2 tambah 0 ya 2. Makanya ini jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Taksirannya 3. Ingat, taksiran itu bukan perhitungan sebenarnya, tetapi dikira-kira. Kemudian ini 4,2 kali 5, 2/6. Nah, taksirannya menjadi 4 kali 5. Kenapa demikian? Karena 4,2 ini dibulatkan menjadi 4. 2-nya ini menjadi 0. 5 2/6. Kita bulatkan 2/6-nya. 6 bagi 2 ini kan setengahnya dari 6 kan 3. 2 bandingkan dengan 3 lebih kecil. Makanya ini jadi 0. 5 tambah 0 ya 5. Makanya menjadi 4 kali 5 atau sama dengan 20. Kemudian 42% kali 9.850. Nah, taksirannya menjadi 40% dikali 10.000. Kenapa menjadi 40% dan 10.000? 42, 2-nya ini kita bulatkan ke bawah menjadi 0 atau 40%. 9.850. Nah, karena ini ribuan, maka yang cari patokan lain ini 850 atau 8. 8 kita bulatkan jadi 1 karena ribuan jadi 1000. 9.000 tambah 1000 jadi 10.000. Nah, tinggal kita hitung. 40% ini 40/100 sudah ada pada pembelajaran pecahan terdahulu. Kali 10.000 tinggal dikalikan. Kita boleh sederhanakan dulu, nolnya dicoret-coret, nanti hasilnya 4.000. Nah, demikian pembelajaran taksiran anak-anak. Taksiran ini hanya menerapkan pembulatan.
Nah, taksiran ini perlu diingat bahwa taksiran ini bukan hasil operasi hitung sebenarnya, tetapi perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya. Taksiran ini menggunakan aturan pembulatan. Apabila dalam pembulatan ada pembulatan atas atau pembulatan bawah, taksiran juga seperti itu. Ada taksiran atas, ada taksiran bawah. Apabila taksiran atas, semuanya dibulatkan ke atas. Taksiran bawah, semuanya dibulatkan ke bawah. Apabila tidak ada petunjuk taksiran atas atau taksiran bawah, maka taksiran terbaik yang digunakan seperti ini. Inilah taksiran terbaik. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran kali ini. Rajin-rajinlah berlatih, karena hanya dengan berlatih anak-anak bisa menguasai pembelajaran matematika. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.